Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nushur. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat dan di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Bab terakhir, bab istihbabul uzlah indal fasadin nas, tentang dianjurkan untuk uzlah, mengasingkan diri ketika rusaknya pergaulan manusia dan waktu serta tempat, karena takut fitnah terhadap agama dan terjadi perkara yang haram. Itu sudah selesai beberapa hadis yang kita riwayatkan. Jadi inti kesimpulan hadis-hadis itu bahwa uzlah itu mengasingkan diri ke gunung, ke hutan, ke rimba, atau ke tempat, ke dalam gua dan lain sebagainya, itu ketika takut terjadi fitnah terhadap agama, berubah akidah kita, berubah akidah anak kita, berubah akidah cucu kita. Nah, itu baru dianjurkan untuk uzlah. Tapi kalau tidak takut dan khawatir terhadap agama, maka kita tidak dianjurkan untuk uzlah. Nah, maka timbul pertanyaan, apakah orang-orang di Gaza harus uzlah keluar daripada Gaza? Tidak. Kenapa? Tidak ada kekhawatiran terhadap agama. Mereka mempertahankan tanah leluhurnya, mereka memperjuangkan tempat tinggal mereka, mereka memperjuangkan tanah yang dianggap memang tanah suci, Ardul Muqaddasah. Tanah suci pertama kali itu Palestina, Maqdis. Maka mereka memperjuangkan itu, maka mereka tidak dianjurkan keluar daripada tempat itu. Nah, disitulah bedanya fatwa ulama salafi dengan fatwa jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah. Menurut fatwanya Syekh Albani dengan beberapa syekh salafi, lebih baik orang-orang Palestina tinggalkan saja Palestina. Nah, kalau kita tinggalkan Palestina, enaklah Yahudi. Enak mereka Yahudi mengambil. Itulah yang diinginkan oleh Yahudi. Kita pergi meninggalkan kampung kita, mereka perluas kampung mereka di Yerusalem. Bahkan ulama Al-Azhar rahimahumullahu ta'ala pada tahun 1936 kalau tak salah, itu sudah banyak orang-orang muslim menjual tanah mereka kepada Yahudi.
banyak menjual tanah ya. Akhirnya keluar fatwa oleh ulama Al-Azhar, haram hukumnya menjual tanah Palestina walaupun sejengkal kepada Yahudi. Itu sudah ada tahun 1936 kalau tak salah. Kemudian dipertegas lagi oleh ulama Al-Azhar setelah itu, dihukum dengan sampai murtad. Kalau dia tidak taubat, meninggal dunia, dia yang menjual tanah kepada Yahudi tadi, meninggal dia dalam keadaan kufar, dalam keadaan kafir. Nah, jadi apalagi kalau kita tinggalkan saja kan, begitu kata Syekh Albani, begitu kata ulama-ulama salafi, tinggalkan saja oleh orang Palestina kampung itu, tidak aman lagi, mereka akan terbunuh dan lain sebagainya. Mereka di sana wajib dafa' sa'il namanya. Dafa' sa'il itu ketika musuh masuk, wajib bagi kita untuk melawan musuh itu. Meninggal kita, meninggal dalam keadaan syahid. Nah sekarang dah nampak dah, yang mana pro ke Israel itu dah nampak sekarang. Kawan-kawan di sana Israel itulah nampak. Dengan adanya orang jihad, dengan adanya bantuan, dengan adanya apa, justru dia tak suka, dan bahkan dengan Hamas pun mereka caci maki, dengan Hamas pun mereka hina. Dan maka oleh karena itu ya, kita jelas, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi sudah jelaskan, siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka mereka bukan golongan muslim itu, kata Rasulullah. Nah kita tidak ingin ya kita digolongkan seperti hadis itu, makanya kita peduli. Setidaknya ya kita mampu, kita baru dengan doa. Kita buat pula rudal macam Iran, lalu ada rudal di awal. Bentuk rudal itulah ada macam wartel. Di kita itu yang ada. Cuman yang seperti Iran tu tak ada. Jadi kita munajat kepada Allah, mohonkan kepada Allah. InsyaAllah orang-orang di Arafah kemarin itu berdoa kepada Allah untuk orang-orang Palestina. Kita pun begitu. Ya, itulah yang mampu kita. Beramal juga kepada hadis Nabi, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Dalam tahajud kita doakan, dalam munajat kita doakan, ya Allah, bebaskan, selamatkan Masjidil Aqsa daripada orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, Zionis. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pelihara darah kaum muslimin di mana saja ia berada. Nah itu uzlah. Jadi kita hari ini tidak dianjurkan uzlah, apalagi kita di Pekanbaru. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita di Pekanbaru aman. InsyaAllah akidah kita masih aman, akidah anak-anak kita masih aman, InsyaAllah. Masjid-masjid masih buka, masjid-masjid masih mengumandangkan azan. Maksiat-maksiat sudah ditertibkan. Nah, sudah ditertibkan ya, mudah-mudahan lebih ditertibkan lagi InsyaAllah Pak Wakil Wali Kota. Maksiat-maksiat ni kadang kita terasa juga. Awak mengaji subuh, kawan baru keluar dari tempat maksiat, awak baru nak pergi semayang ke situ. Berjumpa kita kadang Pak di lampu merah, jumpa di jalan Pak, yang memang ya kadang baju tu alun sudah di tukang jahit lah, dijopuiknya kadang. Itu yang dipakainya. Kadang ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mungkin Bapak Ibu yang dekat dari sini tak begitu sering berjumpa itu. Kami yang jauh dari Panam, kalau ke Siko itu pasti berjumpa di jalan. Nampak berarti itu Ustaz, nawa mata tentu tak tengok dah awak. Cuman tak bersengaja dah. Nampak itu. Ya nampak tentu. Ya, penasaran jangan pedusi ko kenal, jangan kita, tentu kita nasihati, cuman tak pula lama-lama menengoknya, dah tengok mana itu aja habis. Nah, tapi begitulah, kadang terasa, ya Allah, awak pergi ibadah, sedangkan orang maksiat. Nah, itulah. Jadi kalau tak sampai dakwah ke mereka, siapa nama dosa pertama kali? Tak ustaz dah, pemimpin nama dosa pertama kali. Setelah itu baru ustaz. Nah, pun nak dakwah ke situ. Nah, baru kita Pak Pekanbaru ni ngeri-ngeri sedap kita Pak. Ngeri. Pernah bahkan pakai celana dalam dengan, mohon maaf, pakaian dalam saja dia. Pakai motor itu. Itu subuh Pak. Wak picam atau wak modeko, nak mungkin wak bawa mobil. Jadi macam mana ya Allah? Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Itu pasti itu Pak. Siapa aja lah yang dari jauh, ada yang dari Kubang, ada yang dari Rumbai, pasti itu jumpa dengan yang perkara-perkara seperti itu. Apalagi kalau kita lewat sana yang apa? Arengka 2 ya namanya sana ya. Itu lebih lagi itu. Ya Allah ya Rahman Rahim. Nah, dari situ itulah kita jumpa dengan hadis Nabi, kita nih hidup di zaman fitnah Pak. Tujuan ibadah tapi dalam perjalanan maksiat. Tujuan kita ibadah, datang ke masjid solat berjemaah, datang ke masjid untuk majelis ilmu. Tapi di jalan
maksiat. Itu tanda kita hidup di zaman fitnah. Di zaman para salafun saleh nak seperti itu. Tujuan ibadah murni ibadah, tak ada maksiat. Tujuan untuk solat berjamaah memang murni, karena fitnah di saat itu tidak ada. Nah, makanya Imam Ghazali katakan dalam Ihya Ulumuddin itu, orang yang hidup di zaman fitnah, berbuat taat ia di zaman fitnah, itu bagaikan orang yang menjahit di malam hari. Malam hari dia menjahit di malam hari. Hasilnya rapi, hasilnya bagus, tapi dia punya keistimewaan. Apa keistimewaan? Pasti matanya terang. Pasti nih orang ini matanya bagus ini. Bukti matanya bagus bisa dia menjahit di malam hari dengan modalkan lampu apa nama itu? Lampu togok begitu aja. Tapi hasilnya bagus. Nah, begitu. Jadi jangan kita berputus asa pula, walaupun kita hidup di zaman fitnah, walaupun kita hidup di saat fitnah banyak, tapi tetap ibadah kita nomor satukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu juga bagian daripada yang akan menjadi saksi nanti kepada Allah bahawa kita pernah melakukan amal soleh di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk pembahasan kita kepada bab berikutnya, bab fadlil ikhtilat bin nas. Ini ada kalimat ikhtilat. Ikhtilat ni selalu kadang disalahfahamkan oleh sebagian kawan-kawan kita dari golongan salafi. Ikhtilat bin nas. Nabi mengatakan bab, Imam Nawawi katakan bab tentang keutamaan ikhtilat. Ikhtilat ni bergaul dengan manusia. Kalau makna ikhtilat tu bercampur. Buka dalam kitab-kitab fikih ada ikhtilat, ada mujawir nama. Ada ikhtilat, mukhallat. Air dimasukkan belau, dikacau, itu ikhtilat namanya. Bisakah dipisahkan mana belau, mana air? Tidak. Ada mukhallat, ada yang digabungkan tapi nampak terpisah, tapi ketika dipisahkan tak bisa. Mana contohnya? Air yang dicampur dengan minyak. Air masukkan minyak, dikacau, terpisah, nampak bisa terpisah. Bisakah kita pisahkan air dan minyak itu? Tidak bisa. Nah, makanya namanya ikhtilat. Kawan-kawan kita memahami makna ikhtilat ini keliru. Apa kelirunya? Mereka beranggapan ikhtilat laki-laki dan perempuan itu hukumnya haram. Maka ada pesta-pesta yang dilakukan oleh sebagian kawan-kawan kita di sana, dipisahkan. Ni laki-laki, ni perempuan. Takut ikhtilat. Nah, ikhtilat maksudnya di sini seperti apa yang ikhtilat? Ikhtilat yang diharamkan oleh fuqaha dalam kacamata syariat ketika percampuran atau bercampur baur yang tidak bisa dipisahkan. Itu hukumnya haram. Tapi kalau masih bisa dipisahkan, dalam arti kata, tahu awak bini awak, tahu awak anak produksi kita, tahu awak bini orang, tahu anak produksi orang, bisa dipisahkan. Dan tak akan mungkin kita memegang tangan bini orang, tak akan mungkin kita memegang tangan anak gadis orang. Maka itu tidak dianggap ikhtilat menurut para fuqaha. Nah, pertanyaan, kira-kira pesta di masyarakat kita ikhtilat atau tidak? Tidak. Kita tahu awak jubini awak pergi pesta, kemudian kita duduk di satu meja, awak duduk di siko, kawan awak duduk di siko, orang rumah duduk di siko, kawan kita tadi bawa orang rumahnya duduk pula di samping orang rumah kita. Itu tidak ikhtilat. Buktinya sampai kini tidak pula ada orang pulang yang membawa bini orang tadi. Bini orang yang awak pulang atau bini awak, Pak? Itu tandanya tidak ikhtilat. Jadi kadang kawan-kawan kita agak sempit pemahaman, dipisah. Ini perempuan, ini laki-laki. Sehingga yang dua mempelai tadi pun terpisah. Mempelai pedusi duduknya di situ, mempelai itu untuk apa? Beralek. Encik berdoa aja lah. Tujuan walimah itu apa? Untuk lil i'lan. Kan Nabi anjurkan kan? Nabi anjurkan, kata Rasulullah dalam hadis apa? I'lanun nikah. Umumkan pernikahan. Kemudian kata Nabi apa? Waf'al bil masajid, lakukan di masjid. Tujuannya untuk apa? Agar nampak oleh orang, agar bisa disaksikan oleh orang. Kemudian kata Nabi apa? Wadrib, dan pukullah rebana. Itu tanda hari kebahagiaan. Ikut tak? Ini macam ya Allah ya Rahman Rahimin. Kita pun tak enak rasanya hadir ke tempat itu.
Di siko barisan laki-laki, berarti mempelai laki-laki. Di siko ibu-ibu, kau mempelai perempuan. Kemudian setelah itu, kedua orang tuanya macam mana? Tak tahu. Entah di mana ayah amaknya, mungkin sebelah situ pula amak kedua orang tua produksi, sebelah situ kedua orang tua laki-laki. Sehingga awak kalau nak pulang, terpaksa mau WA bini. Iya bini kau menengok handphone. Kalau tidak, tengok pula, ulang pula telefon. Kalau suami penyabar, okey pak, tiba suami nak naik tensi, kau nak tanggung ya. Dari tadi dah nelpon kau, lalunya kau keluar dah channel. Jadi akhirnya rumit. Acara pesta, acara walimah, tapi kok dibuat rumit seperti itu. Nah, selagi masih bisa kita membedakan, selagi tidak bercampur seperti yang dimaksud di dalam perkataan para fuqaha tadi, maka itu tidak disebut dengan ikhtilat. Ini harus kita pahami. Ya. Kecuali kalau ikhtilat tadi itu memang tak bisa lagi. Tanam mano bini awak, tanam mano bini orang, tanam mano itu baru ikhtilat, itu haram hukumnya. Nah, kawan-kawan kita ni sampai mengatakan majlis pengajian yang ada laki-laki dan perempuan itu ikhtilat. Jadi model awak kini kau, mereka anggap ikhtilat ini. Karena ada perempuan, ada laki-laki, padahal ada terpisahan. Di sini laki-laki, di sana perempuan. Dan ini ada pernah dilakukan di zaman para sahabat baginda Nabi SAW. Kenapa ini dilakukan? Ya karena ini di masjid. Kenapa susunannya seperti ini? Karena setelah selesai salat. Kalau tidak selesai salat atau mungkin dalam kajian lain, ya bisa saja di sebelah sini perempuan, di sebelah sini laki-laki. Kenapa? Karena majelis ilmu. Berbeda halnya dengan ada acaranya walimah. Nah, begitu dia. Fatal sebenarnya Pak, memisahkan suami istri, terpisah anak dengan orang tua. Kita balik haji Pak. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Anak terpisah dari orang tua, suami terpisah daripada istri karena beda syarikah. Syarikah sekarang ni ada 8 syarikah yang dipakai oleh pemerintah kita. 8 syarikah, beda syarikah Pak. Bahkan ada yang memang dia berangkat haji itu untuk menemani ibunya, orang tuanya yang afif, yang buta. Tapi karena amaknya beda syarikah dengan dia, akhirnya tak bisa Pak. Mulai dari Madinah tidak satu bis. Sampai di Makkah berbeda hotel. Apa nak mengamuk orang Pak? Dan itu tak bisa kita apa kan? Nah, ini diantara masalah muskilah haji tahun inilah. Itu diantaranya ini. Ya, kalau nak cerita banyak. Nah, InsyaAllah nantilah kita ceritakan. Ini live streaming nanti salah pula dipakai oleh orang. Jadi ini makna ikhtilat. Jadi ikhtilat itu bercampur. Ikhtilat yang diharamkan ketika tidak bisa memisahkan. Seperti air dan minyak tadi. Atau air yang dicampur oleh belau tadi. Nah itu termasuk diantara ikhtilat. Makanya dalam fikih itu ada air mutlak, ada air muqayyad. Muqayyad yang sudah bercampur dan tak bisa dipisahkan. Mutlak yang dia tidak ada bercampur apa-apa. Tapi kalau dia bercampur dengan belau, muqayyad, namanya air belau. Air yang dimasukkan minyak za'faran namanya air muqayyad. Air za'faran namanya. Nah, ini Nabi katakan apa di sini? Imam Nawawi buat satu bab keutamaan bergaul dengan manusia. Nabi anjurkan kita bergaul dengan manusia. Ikhtilat. Berarti kalau ikhtilat di sini, bergaul. Makanya ada istilah bergaul yang dibolehkan di dalam sini antara laki-laki dan perempuan muamalah. Di mana contohnya? Fisuk, di pasar. Di pasar ada enggak kira-kira terpisah? Iko pasar untuk produksi, iko pasar untuk laki-laki. Ada enggak? Enggak. Kenapa pada jual beli di pasar dibolehkan? Karena tadi bisa kita menandakan, oh ini istri kita, ini istri orang. Karena maka dibolehkan. Contoh yang lebih dekat pemahaman kita. Ketika tawaf dan sa'i. Ada enggak tempat khusus tawaf laki-laki, tempat khusus tawaf perempuan? Tidak ada Pak. Di dekat Ka'bah. Apakah itu tidak ikhtilat? Lebih parah ikhtilat. Itu lagi daripada ikhtilat pesta yang kita lakukan. Tapi kenapa syariat membolehkan?
Nah, kita ke sana ambil panduan hukumnya. Jadi jangan kita terlampau picik, terlampau sempit. Ini di depan Ka'bah lagi. Ikhtilat luar biasa, Pak. Kadang di muka awak tu entah bini siapa nak tentu dah awak lah dah. Di depan kita. Ini kita dalam keadaan berihram. Pakaian cuma 2 saja, enggak pakai dalam dah, Pak. Bini orang ni. Kalau memang tidak dibolehkan ikhtilat bercampur baur, lebih tidak dibolehkan lagi ketika tawaf. Kenapa? Timbul syahwat mudah, fitnah akan besar. Bersentuhan, Pak, kita, Pak. Apalagi ketika kita tawaf buka ini. Buka bagian lengan sini. Itu ikhtilat tidak apa lagi itu. Tapi mana ulama berfatwa tak boleh bercampur laki-laki dan perempuan ketika tawaf? Adakah ulama berfatwa? Tidak. Itu menunjukkan bahwa tidak seluruh ikhtilat itu hukumnya haram. Nah, kira-kira lebih payah mana membedakan antara istri kita dengan tidak ketika tawaf atau ketika pesta? Ketika tawaf, Pak, lebih parah, Pak. Tak tahu ada awak sangka bini awak pegang, aku tengok orang hitam rupa bini orang rupa itu malah pen balik. Pernah kita terjadi? Pernah, apa pula tidak? Sebanyak tu negara, sebanyak tu padat, ya Allah ya Rahman Rahimin. Apalagi kalau pas tawaf ifadah kemarin tu tak bisa kita di bawah, Pak. Itu mesti di atas kita tawaf, padat. Nah, tawaf wada bisalah kita di bawah, tapi pas waktu sebelum subuh, nanti pas subuh kita salat di bawah. Nah, bisa. Tapi ikhtilaf, sa'i Safa Marwah. Ada tempat sa'i khusus untuk perempuan dan laki-laki? Tidak. Di situ laki-laki sa'i, Safa Marwah, di situ perempuan, di situ laki-laki. Mana lagi? Jamarat, melontar jamrah. Adakah barisan untuk perempuan? Ini barisan perempuan saja, ini barisan laki-laki? Tidak. Kalau memang ikhtilat itu sesuatu, seluruh ikhtilat itu perkara yang haram, pasti 3 keadaan ini lebih diharamkan oleh ulama. Kenapa? Karena ini lebih mudah untuk memancing nafsu dan maksiat. Ketika kita sedang berihram, tidak pakai pakaian apa-apa, mudah sekali. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ini saya ingin memberikan pemahaman dan ingin meluruskan pemahaman-pemahaman sebagian kita. Agak sempit seakan-akan Islam itu dibuat. Ngeri. Jadi orang pun jadi seakan-akan tidak ada keindahan lagi. Ada keindahan. Baru masuk anak ke pesta tu, abini awak lep pintu situ ya. Awak lep pintu siko. Beko bila janji di mobil aja janjian. Hampir mungkin kalau boleh kita menanyakan kepada orang-orang yang hadir di majlis itu, tanyakan kan. Asik enggak? Baik enggak? Ini walimah. Beda kalau pengajian. Walimah itu urus pesta perkara. Beda kalau pengajian, Pak. Pengajian di masjid, Pak. Kalau walimah, ya perkara. Selagi bisa kita membedakan istri kita, ini istri orang, anak perempuan kita, anak perempuan. Itu perkara yang dibolehkan dalam pandangan Islam. Nah, begitu dia. Jadi ada ikhtilat itu yang bisa dipisah. Ada yang ikhtilat yang tidak bisa dipisah. Nah, itu contohnya ketika tawaf, sa'i, melontar jamarat, nah, begitu. Ya ikhtilat di pasar kita ikhtilat. Ikhtilat di pasar, Pak. Bahkan saking ikhtilatnya di pasar tu boleh nak jual beli laki-laki dengan perempuan yang ajak Nabi, yang halal menikah, boleh. Nah, jadi kata para ulama sufi bahwa ikhtilat yang diharamkan pada hakikatnya adalah ikhtilat yang ketika mereka berdua saja di tempat yang sunyi. Itu baru ikhtilat haram hukum. Baik ke kamar hotel, check in, awak jubini orang. Itu jadi ikhtilat situ. Pergi kita ke tempat maksiat, awak bawa produksi seorang. Atau kita laki-laki. Atau dalam mobil. Itu ikhtilat. Itu jelas-jelas hukumnya haram. Tapi kalau bin nadharin nas, manusia bisa memandang dan kita dipandang oleh manusia, itu tak ikhtilaf. Makanya Imam Nawawi katakan apa? Bab keutamaan bergaul, bercampur dengan manusia. Kemudian kata Imam Nawawi, wa hudur, dan hadir dalam pertemuan mereka. Itu sunnah kan?
Ketika ada musyawarah kita diundang, orang ramai datang. Disunahkan kita untuk hadir. Makanya dikatakan di sini hadir pada pertemuan mereka. Mana saja pertemuan? Ya, mungkin dengan musyawarahnya, mungkin dengan rapatnya, wa jamaah, dan melakukan berjamaah bersama mereka. Jadi bergaul dengan manusia, kemudian kita melakukan perkumpulan dengan manusia, itu dianjurkan. Kemudian melakukan salat berjamaah dengan manusia. Jadi Islam itu tidak menginginkan kita sendiri-sendiri, harus berjamaah. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi katakan yadullah ma'al jamaah. Kalau kita bahasakan dengan bahasa terjemahan, yadullah ma'al jamaah, tangannya Allah bersama jamaah. Maksudnya apa? Kekuasaan Allah, kasih sayang Allah bersama jamaah, bersama rame-rame. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi tadi, al-ikhtilaf fi ummati rahmatun. Perbedaan, pertikaian di antara umatku itu sebuah rahmat. Maksudnya apa di sana itu? Adalah fatwa, kaul para ulama. Berbeda pendapat-pendapat para ulama itu bagian daripada rahmat. Kenapa kok bisa berbeda? Ya disebabkan karena berbeda pula ittijahat nazar dalilnya. Wa masyahadul khair. Dan begitu juga dianjurkan kita untuk hadir pada hari-hari kebaikan. Imam Nawawi menukilkan dalam Riyadhus Shalihin. Apa itu? Minal a'yad. A'yad ini jamak. Aid, hari raya. Jadi tak boleh kita di hari raya itu di rumah saja, tak boleh. Justru disunnahkan kita keluar bermasyarakat kita. Harus keluar rumah kita di hari raya. Dia ada orang pas hari raya itu di rumah hajun. Jangan. Dengan manusia. Keluar rumah. Maka itulah hari raya itu disebut dengan hari raya. Kenapa? Ya karena hari raya hari yang bergembira. Makanya dalam hadis sahih. Orang memainkan musik. Bernyanyi-nyanyi. Memakai tongkat kecil. Orang ahbash. Di depan Nabi. Di masjid Nabi. Di rumah Nabi. Sehingga marah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, hei celaka kalian, kata Abu Bakar, ini rumahnya Rasulullah. Ngapa kalian main itu? Ngapa kalian menyanyi-nyanyi? Nah, ditegur oleh Nabi, biarkan mereka ya Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya. Nah, di hari raya jangan di rumah kita, keluar, bermasyarakat. Ikut ikhtilat juga namanya seperti itu. Tapi dianjurkan. Nah, saking dianjurkan kita bergaul di saat hari raya, sehingga an-nisa'u was-sibyan, an-nisa, perempuan-perempuan dianjurkan keluar, walau kanat haidah, walaupun perempuan itu perempuan yang sedang berhaid. Cek hadisnya, Nabi anjurkan perempuan-perempuan yang berhaid untuk datang ke lapangan pas waktu melaksanakan salat Aid. Bukan berarti mereka untuk salat, enggak. Nah, ini ada pula menyeleneh kawan wak salafi wahaboy itu bagi. Katanya boleh perempuan haid solat hari raya. Nih, itu nampak betul tak belajar fikihnya tu. Sama dengannya menyabik rukun wuduk tu cuma 3 katanya. Ya, membasuh wajah, apa katanya lagi istilahnya? Basuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Nah, itu aja. Ini ada pula mereka dalam berfatwa. Kata mereka bahawa boleh bagi perempuan haid untuk melaksanakan solat hari raya atau solat Aid. Tak boleh. Sepakat para ulama, perempuan haid, perempuan yang berhalangan, haram untuk melakukan salat dan tawaf. Jadi salat tak boleh bagi mereka. Lah hadis itu kenapa Nabi menyuruh mereka keluar dari rumah? Karena hari itu hari raya. Makanya disebutkan di sini minal a'yad. Merayakan hari raya itu termasuk daripada perkara yang disunnahkan, perkara yang dianjurkan. Nah, jadi sehingga dengan mendengar awalnya saya tak percaya, masa ada ustaz yang bercakap macam tu? Iya ada ustaz, ada ya. Dikirimlah video kamu TikTok. Rupanya iya ustaz boleh. Wahabi itu juga lah. Ini bahaya Pak. Kalau jemaah tak belajar fikih, kalau jemaah tidak hadir di majlis ilmu, disangkanya iya. Datang bulanya bodoh, padahalnya haid. Datangnya ikut bulanya salat.
Bukan Nabi menyuruh perempuan berhalangan, perempuan haid sekalipun keluar dari rumahnya pada waktu haid, bukan untuk salat, tapi untuk mensyiarkan, untuk bergembira, menampakkan diri kita bahawa kita berhari raya kaum muslimin pada hari itu. Nah begitu maksudnya. Tidak, kata dia, boleh nak apa dah, orang haid pun, perempuan haid boleh. Maka di kita di Indonesia ke Pak, terlampau banyak yang boleh berfatwa tu Pak. Terlampau banyak. Akhirnya macam mana? Ya, Nabi katakan dalam sebuah hadis, "Adallu fa adallu." Fadallu wa adallu. Hadis dalam Sahih Bukhari. Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Kita ni terlampau banyak yang berfatwa. Ustaz berceramah boleh juga berfatwa. Ada jemaah nanti bertanya tentang hukum ahkam, dijawab. Dan itu pun dianggap oleh jemaah ini sebagai fatwa. Ya kenapa? Ya karena kita tidak ada lembaga resmi yang besar yang boleh berfatwa. Mestinya pemerintah harus ciptakan itu. Sehingga jangan banyak orang-orang berfatwa. Di Mesir sudah dibuat sebagai undang-undang oleh negara. Yang boleh berfatwa itu cuma Darul Ifta. Darul Ifta itu memang muftinya. Dan itu atas landasan dan usulan daripada ulama-ulama senior Al-Azhar. Nah di kita seperti itu pula bagusnya. Nah makanya negara-negara Arab itu ada mufti. Fatwa mufti itulah yang didengar. Yang lain tak boleh berfatwa. Nah di kita tak. Kuliah sekolah SMP umum, sekolah SMA umum, kuliah teknik umum, taubat masuk pengajian salafi 2 minggu. Sudah tu berfatwa bulunya nih. Didengar bulu ada orang berfatwa. Baru taubat dapat 2 minggu baru ikut pengajian lah, lama bolehnya fatwa. Ustaz tu sosek tu nak bisa didengar tu dah. Ustaz tu ustaz syubhat tu, ustaz tu. Ini fitnah ni Pak. Makanya Nabi katakan adallu ru'usal juhalan. Kata Nabi, akhir zaman tu nanti ulama banyak Allah angkat sehingga yang berfatwa tu adalah orang-orang jahil. Ittakhadzan nas ru'usal juhala. Orang-orang akan mengambil orang-orang bodoh sebagai fatwa mereka. Jadi alhasil fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Dan itu banyak, apalagi di daerah kita mudah sekali. Yang fatwakan dek buya tu solat tak wajib doh, pakai rukuk tagak doh katanya, cukup mengingat saja. Karena yang solat itu sebenarnya zikir, mengingat Allah. Itu banyak pengikutnya tu, ada di kita tu. Karena dalam Quran tu kan ada apa? Dalam Quran tu apa katanya? Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, zikir. Jadi tidak perlu kita rukuk, berdiri, sujud tu dah katanya. Pas masuk waktu salat, dah ingat Allah. Lah salat namanya tu katanya. Parah, tapi banyak pengikutnya tu Pak. Banyak, di kita ada, di Riau ada. Banyak pengikutnya itu. Apalagi orang-orang baru belajar agama, dia suka itu tu Pak. Bahkan digolak-golakkan dia, dicemoohkan dia, kita yang pakai sujud, rukuk, iktidal tu Pak. Kalian kulit ke kulit aja baru kata dia. Awak pun ngaji kulit ke kulit aja baru kata dia. Kami lah sampai ke isi, buya kami tu hebat. Macam mana sampai ke isi? Kami kalau pas waktu solat tu cukup ingat Allah, pas waktu tu telah solat tu. Tak boleh darah. Memang itu ajaran buya kami, kan ada dalam ayat tu katanya. Kita diadunya dengan ayat aqimus salata li zikri. Nak makan dia kaji Nabi, berapa naknya Nabi jaminan surga. Tapi Nabi sampai bengkak kaki Nabi melaksanakan salat, rukuk, sujud. Nah bagaimana dengan kita? Nak makan dia kaji tu. Ada lagi di daerah kami tu banyak pengikutnya, apalagi kalau Ramadan sampai 800-900 orang. Itu kalau berbuku tu lebih dulu daripada orang banyak. Ya 30 minit, 15 menit. Kadang matahari masih tinggi je baru nyala berbuku. Kamu nampak langsung Ramadan. Pas lewat pula Allah takdirkan lewat di Mungguzura, itu lalu merokok. Ramadan tu paling baru jam 5.45 lah, ada setengah jam lagi mau berbuka. Lama merokok. Jadi apa seperti itu kamu tanya daerah situ, kata situ, memang seperti itulah anjuran apanya kaji. Jadi ada masa waktu bertemu dengan buyanya, cuba tanya, kenapa kok seperti itu buya katanya? Kok harus cepat berbuku katanya? Kan awak dianjurkan dek Nabi memang harus cepat berbuku, kata buya tadi. Jadi kata apa maksudnya? Pasal ustaz nak berjumpa hadisnya katanya.
Apa? Tentu terkejut kita. Apa? Kan dianjurkan kita, disunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Berbuka dianjurkan segera, sahur. Oh, jadi itu makanya kita dianjurkan. Ikut kalau terlambat je buya berbuka, mestinya siap zuhur tadi buya ancak berbuka kan. Itu lebih segera lagi daripada siap asar ini kan sudah terlambat juga. Nah itu ramai Pak pengikutnya Pak. Juhal. Boleh berfatwa seperti itu. Tak tolak dah Pak Bupati lah, berganti-ganti Bupati nak tolak menegur. Kenapa nak tolak menegur? Karena jemaah buya tadi banyak. Kalau ditegur berkata tersinggung buya tadi, hilang yang memilih awak. Etong apa juga Pak. Pak Margarius pahamlah kalau itu tu. Tak tolak Pak. Gubernur tak tolak. Amal mau sampaikan. Berapa orang bupati, mau sampaikan ke bupati nak. MUI nak. Tak mampu. Kena takut tadi Pak. Ramai jemaah ya Pak. Ramai. Tak ada yang berani. Tak ada yang berani. Padahal jelas kesesatannya. Kasihan Pak, jemaah yang ramai. Apalagi jemaah-jemaah yang baru taubat, jemaah apa ya Allah ya Rahman. Seumur hidup berapa tahun kita puasa, tapi ternyata puasa tak diterima oleh Allah. Tak masuk gaji kita Pak. Kita nasihati, tak masuk. Pemahaman kita tak masuk. Pernah sekali kamu diundang ceramah. Kamu tak tahu kalau itu di majlis beliau sekitar beberapa tahun yang lalu lah. Hadir karena bukan di tempat pusatnya, ini di cabangnya. Rupanya hadir buyanya tu. Jadi hadir buya itu tengok, hadir kamu dengan kawan-kawan je waktu tu dari Pekanbaru. Udah, memang Pak, orang-orang kaya banyak di situ Pak. Tak tahu lah, entah apalah orang kaya ku kadang ibu je nengoknya. Piti banyak tapi ibadahnya tak selesai jadi. Jadi pas itu no, ya ini kesempatan nih kata mereka. Mudah-mudahan kamu hajar, kamu bahas. Kita mesti harus bersyariat. Kita harus ikut Rasulullah. Nabi syariat seperti ini. Kamu mulai dari salat mau pergi sampai puasa. Kamu tahu beliau lah yang memfatwakan puasa berbuka copet. Bahas di situ. Itu sudah ceramah tu. Pak adik kaji buya yo kecilnya pula. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lah apa buya. Ya tapi itu baru kulit ke kulit je baru tunjuk. Buya tu menyebut kamu. Tu baru kulit ke kulit je baru tunjuk buya. Kalau kami sikokolah sampai ke isi gitu. Sampai ke gitu deh. Jadi awak ko kulit ke kulitmu dah apalah isi. Jadi isi kaji itu rupanya ndak salat itu barulah sampai ke isi. Jadi awak sikoko kulit ke kulit aja baru berarti masih salat aja. Sampai Pak. Kalau penasaran ingin tahu di mana tampaknya boleh. Kita konvoi sama-sama kita tengok. Tapi tak bisa kita buat apa-apa. Tak bisa. Ada beberapa tempat di daerah kita. Kalau tak salah hampir setiap kabupaten ada di Riau. Dan pengikutnya ramai, jemaahnya ramai. Nah, itu yang dimaksud di situ itu apa? Ittikhadzan nas ru'usa juhal. Orang jahil yang dijadikan sebagai pengikut, orang ikutan, orang jahil fatwanya yang didengar. Nah, begitu. Ada salah satu di antara jemaah kita yang ikut itu tuan. Pernah saya nasihati dan dia sudah termasuk murid senior. Saya nasihati, katanya itu buya itulah sampai ma'rifatnya katanya. Lah lain pula gajinya. Tadi kulit ke kulit, inilah ma'rifat pula katanya. Jadi murid kita kalau sampai ma'rifat. Ya Allah ya Rahman. Wak tengok aja besok di akhirat lah jual. Ya tengok di akhirat besok kali itu ya. Kami dah ingatkan ya Wak kan. Kami lah ingatkan, kami dah sampaikan. Nah, yang muda itu siapa yang berdosa itu? Apa pemerintah itulah yang berdosa pertama kali. Takut Pak, takut pemerintah mentertibkan Pak. Karena hilang suara situ Pak. Kecik buya tu jen sianu tu lele kecik buya tu. Gamang. Siapapun pejabat tak berani. Ada berapa nih ganti bupati ke bupati, bupati ke bupati. Tak ada yang berani. Nah, tadi tu Pak. Nah, maka alhamdulillah ya, kita Allah tunjukkan ke jalan yang baik untuk sebenarnya ikut syariat saja, ikut Nabi saja. Tak perlu kita macam mana nanti bisa terbang, atau macam mana nanti ketika hujan kita tak basah, atau macam mana nanti pas api besar kita tak terbakar.
Nah, itu halu. Itu tuh yang membuat kita sesat. Akhirnya kita ibadah tuh untuk mencapai yang itu tadi, bukan mencapai lillahi ta'ala. Itu kebanyakan orang kita sesat. Duduk di majlis pengajian, taat salat, taat ibadah. Supaya apa? Supaya nanti bisa kalau hujan tak basah, kalau kau nedik pisau tak luka, kalau apa? Oh, tu bukan di kita, tu ngaji ke dukun nancaknya ni. Bukan ngaji di Riyadhus Salihin. Kalau Riyadhus Salihin, kau luru-luru je kaji. Ya kulit, biarlah kulit aja, nak ampun. Pokok kami baca hadis nam gitu ni. Nah, masyahidul khair. Jadi kita dianjurkan bermuamalah, dianjurkan bergaul dengan manusia pada hari Aid. Wa majalisul ilm, pada majlis ilmu. Tapi kita katakan majlis ilmu. Di rumah si fulan ada majlis ilmu, ikhtilaf. Bergabung. Majalis zikri ma'ahum, dan begitu juga majlis zikir. Ada majlis zikir duduk, ada majlis zikir hadir. Nah, ini tanda Imam Nawawi pun menganjurkan ada zikir jahar. Zikir jahar tentu zikir bersama-sama. Dari mana kita nampak taunya ada majlis zikir bersama-sama? Ada majlis. Majlis itu kan orang ramai, bukan sendiri saja. Maka ada muhasabah, ada istighasah, itu kan zikir bersama-sama. Nah, ikut hadir di situ kata Imam Nawawi, itu termasuk perkara yang mulia. Nah, begitu. Dulu kita masih ada Ustadz Harifin Ilham, masih hidup, zikir bersama-sama ni kita lihat. Dikumpulkan orang ramai-ramai zikir bersama-sama. Sekarang tak ada lagi. Sekarang tabligh akbar aja banyak. Wa iyadatul marid, begitu juga dianjurkan kita oleh baginda Rasulullah untuk melihat orang yang sakit. Itu kan bergaul dengan manusia yang namanya kita. Nah, menjenguk orang yang sakit di sini, para ulama tidak membedakan yang sakit itu laki-laki atau yang sakit itu perempuan. Tidak ada syariat membahas tentang apabila yang sakit itu laki-laki, maka yang laki-laki pula menengoknya. Apabila yang sakit itu perempuan, perempuan pula menengoknya. Tidak seperti itu. Bahwa apabila saudaramu sakit, maka jenguk mereka. Ya mungkin ada batasan-batasan. Jangan nanti aurat orang pula yang kita lihat. Jangan nanti orang sedang membuka aurat, kita datang pula masuknya. Itu yang tidak dibolehkan. Tapi ketika ada saudara kita yang sakit, dianjurkan kita untuk melihatnya, mendoakannya. Itu termasuk daripada berjamaah atau bergaul dengan manusia. Wa huduru janaizahum, dan begitu juga dianjurkan kita bergaul dengan manusia di saat hadir pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ada terdengar si fulan meninggal, hadir kita. Nabi SAW selalu hadir. Nabi tak pandang orang fakirkah yang mati, yang meninggal, orang miskinkah yang meninggal, orang fakirkah yang meninggal, Nabi hadir. Itu baginda Rasulullah SAW. Maka sifat Nabi memang luar biasa. Akmalan nasu khalqa. Nabi itu sempurna akhlaknya. Maka disebutkan dalam rawi Barzanji itu, pada rawi yang terakhir itu, jelas di situ, Pak. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahkiru faqiran adqa'ahu wa aswah. Nabi mencintai orang fakir miskin, Nabi menjenguk mereka apabila mereka sakit, Nabi menyelenggarakan jenazah mereka. Nah, kita kelemahan kita yang meninggal itu kita tengok, kalau orang miskin malih kita datang. Tapi kalau orang tu orang kaya, berpangkat, ada jabatan, pernah pula kita terhutang budi dengan dia, itu laju kita datang. Nabi tidak. Si fakir pun yang meninggal, si fakir pun yang sakit, Nabi jenguk. Kita itulah, kalau kita tengok lu yang sakit itu siapa, orang kaya, baru kita belikan buah-buahan yang mahal, yang bungkusnya bagus, tempatnya bagus, kita bawa. Tapi kalau yang sakit itu orang miskin, nah buah-buah murah aja, pisang paling sesikit, nak boleh berbungkus, dia jenis itu aja bawa. Allahu Akbar. Nak masuk sarugo juga je Nabi itu, malu kita rasanya tu. Dari sekian banyak akhlak mulia Rasulullah, belum sekian persen yang bisa kita amalkan. Setengah belum, 20% juga belum. Sifat Rasulullah.
Awak begitu juga undangan pesta, kadang tengok undangan pesta. Yang undang tu fakir miskin, orang miskin yang mengundang. Tu payah kita datang. Kalaupun datang kadang berbasuh pula kita nak makan, tak usahlah kenyang. Padahal memang tak niat makan di rumah orang tu. Nasi mungkin tak lama, tambah pula beko di meja itu nampak lauknya, telur gulai gorengnya, atau ada di sampingnya apa namanya tu gado-gado. Itu enggak. Tapi kalau orang kaya, ya itu tambuh gitu. Pindah siko, pindah lo ke sate gole. Nampak gado-gado, nampak pula estebak hajar dari. Beko isi amplop 25.000 ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ghair zalik. Nah, makanya Imam Nawawi katakan termasuk bergaul dengan manusia hadir salat jenazahnya, hadir penyelenggaraan jenazahnya. Itu kan fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Semua fardu kifayah. Melihat sakit, ada mengatakan kewajiban, ada fardu mengatakan fardu. Tapi yang hudurul jenazah fardu kifayah. Wa mawasah, dan begitu juga menunaikan hajat orang. Itu bagian daripada bergaul. Ada orang memiliki hajat, tunaikan hajatnya. Wa irsyadu jahlin, kemudian menunjukkan orang-orang yang tidak mengetahui daripada mereka. Awak ada ilmu, berikan ilmu kepada mereka. Itu termasuk pergaulan. Itu dianjurkan dalam syariat. Awak punya ilmu, pandai bertukang, ada orang rumah ajarkan. Awak pandai ilmu fikih, ajarkan. Kita pandai menulis, ajarkan. Dan lain daripada itu, daripada seluruh kebaikan-kebaikan, dan begitu juga mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, daripada kesabaran, daripada diuji. Kemudian begitu juga seseorang yang terhindar dirinya daripada perkara yang haram. Jadi bagaimana kita tidak ingin terbibit dalam maksiat itu, tentu kita ingin pula orang lain tidak masuk ke dalam tempat maksiat itu. Nah, itu tanda kepedulian kita. Tapi jangan ketika kita tak ingin dapat maksiat itu, tapi orang lain kita suruh, itu zalim kita namanya. Makanya dikatakan oleh Imam Nawawi, ketahuilah annal ikhtilatu bin nas ala wajhil ladzi dzakartuhu huwal mukhtar. Bahwa pergaulan yang saya sebutkan tadi, kata Imam Nawawi, itu adalah yang diamalkan oleh Nabi kita. Dan bahkan wasairul anbiya, dan bahkan seluruh para nabi, dan begitu juga para khulafair rasyidin, dan orang-orang setelah mereka daripada sahabat dan tabi'in, dan begitu juga seterusnya sampai umat muslim. Dan itulah mazhabnya kebanyakan daripada mazhab yang kita ikuti, diantaranya mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan kebanyakan fuqaha. Kemudian beliau tutup dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu di atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kepada kemaksiatan. Nah, mudah-mudahan dengan kita datang ke majelis ilmu ini, mudah-mudahan ini bagian daripada asbab kita bergaul, kita bermuamalah, kita melakukan musyawarah, kita berjumpa, kita tidak menutup diri, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pun termasuk mengamalkan yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا عالم السر منا لا تهتكي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم احفظ مسجد الأقصى من أعداء الدين اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ دماء المسلمين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزق للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا وتجارة لن تبورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.